Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kompak buat rekan-rekan advokat semua dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Fresh, segar, baru diputus tanggal 9 Maret 2023 lalu. Putusan ini sangat terkait dengan dunia advokat, khususnya organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia. Seperti sama-sama kita ketahui, ada 3 kubu Peradi. Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI), Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA), dan Peradi Soho. Ketiganya menggunakan nama Peradi. Pada 25 Februari tahun 2020 yang lalu telah ditandatangani kesepakatan untuk penyatuan Peradi. Kesepakatan ini ditandatangani di hadapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dan juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan musyawarah nasional bersama oleh tim 9 yang beranggotakan masing-masing 3 perwakilan dari Peradi SAI, Peradi RBA, dan juga Peradi Soho. Di tengah upaya rekonsiliasi ini, pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi malah meloloskan 2 surat keputusan. Surat keputusan Menkumham nomor AHU 000859 tahun 2022 tanggal 26 April 2022, dan yang kedua surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 00000883 tanggal 28 April 2022 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia versi Luhut. 2 surat keputusan inilah yang digugat Peradi SAI. Peradi SAI mengajukan permohonan menjadi penggugat intervensi. Lalu pada 21 September 2022, Majelis Hakim PT-UN Jakarta mengeluarkan penetapan perihal masuknya Peradi SAI selaku penggugat intervensi. Dasar hukum Peradi SAI untuk menjadi penggugat intervensi yakni pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PT-UN. Di sana disebut antara lain ayatnya, pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan. Peradi SAI memberikan kuasa kepada 38 advokat dari berbagai DPC di Indonesia. Dan dalam persidangan, Peradi SAI mengajukan bukti-bukti surat termasuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga mengajukan saksi. Ada Iwan Kusnadi, Ketua DPC Malang Raya, dan Hariponto. Hariponto adalah Sekretaris Jenderal periode pertama Peradi yang sekarang menjadi Wakil Ketua Umum Peradi SAI. Adapun amar putusan perkara nomor 251 tanggal 9 Maret 2023 di PT-UN Jakarta antara lain sebagai berikut. Dalam penundaan menyatakan penetapan penundaan nomor 251 tanggal 9 Maret 2023 tetap sah dan berlaku. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat dan penggugat intervensi untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan tergugat. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 00000859 tanggal 26 April 2022 dan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 000883 tanggal 28 April 2022 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia. Amar yang ketiga adalah mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan tergugat tersebut.
Selanjutnya, menolak gugatan penggugat dan penggugat intervensi untuk selain dan selebihnya. Yang kelima, menghukum tergugat dan tergugat dua intervensi secara bersama membayar biaya perkara. Dalam kesempatan ini, saya ingin bercerita soal tim 9 Peradi. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, pada 25 Februari 2020, dalam pertemuan di Jakarta yang diinisiasi oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD dan juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pak Yasona Halauli, telah ditandatangani sebuah pernyataan, sebuah kesepakatan. Pada saat itu ditandatangani oleh Junifer Girsang, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia SAI, Fauji Hasibuan, Ketua Umum Peradi Soho, dan Luhut Pangaribuan, Ketua Umum Peradi Rumah Bersama Advokat atau dikenal dengan Peradi RBA. Surat pernyataan dan atau surat kesepakatan tersebut yang sudah ditandatangani oleh 3 ketua umum pada hakikatnya sebuah ikrar untuk menyatukan kembali Peradi yang saat ini dipimpin oleh 3 orang ketua umum. Setelah penandatanganan ikrar tersebut, maka masing-masing Peradi menunjuk 3 orang perwakilan. Peradisai menunjuk Hariponto, Francisca Romana, dan Samsudin Arwan yang kemudian digantikan oleh Patra MZen. Peradi RBA menunjuk Hafzan Taher, Sugeng Teguh Santoso, dan Ifdal Kasim. Sementara Peradi Soho menunjuk Acil Suryanto, Herman Dulaimi, dan Salih Mangara. Rapat-rapat tim perumus dilakukan baik online maupun secara offline karena pada saat itu wabah pandemi COVID-19. Rapat penyatuan termasuk membuat WhatsApp group untuk kepentingan komunikasi dan koordinasi dilaksanakan oleh tim 9 Peradi. Rapat pertama dilaksanakan pada Selasa 17 Maret 2020 di kantor Hukum Kailimang dan Ponto di Jakarta. Selanjutnya rapat tim perumus juga dilakukan melalui aplikasi Zoom pada Rabu 8 Juli 2020. Dalam rapat 8 Juli 2020, tim 9 telah menyepakati butir-butir kesepakatan, yakni pertama, memberlakukan kode etik yang sama, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia yang disusun oleh Komite Kerja Advokat Indonesia KKAI tanggal 23 Mei 2002. Yang kedua, membentuk Dewan Kehormatan Pusat Bersama sebagai pemeriksa di tingkat banding atas dugaan pelanggaran kode etik yang diberi nama Dewan Kehormatan Pusat Advokat Indonesia. Ketiga, memberlakukan pemeriksaan di tingkat pertama atas dugaan pelanggaran kode etik oleh masing-masing Dewan Kehormatan Daerah. Dan yang keempat, kesepakatan yang ditandatangani pada 8 Juli 2020 menempatkan 3 anggota Dewan Kehormatan Pusat dan 2 anggota Majelis Kehormatan Ad hoc yang berasal dari usulan masing-masing Dewan Pimpinan Nasional. Jadi dalam rapat tersebut pada prinsipnya 3 Peradi telah menyetujui pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama yang keanggotaannya diusulkan oleh masing-masing DPR. Pembentukan DKP Pusat merupakan salah satu bukti konkret adanya niat penyatuan Peradi sebelum dilaksanakan Munas bersama. Rapat lalu dilakukan pada Rabu 18 Agustus 2020 bertempat di Hotel JW Luansa. Nah, dalam konteks pertemuan tim 9 inilah dibahas konsep dasar musyawarah nasional bersama. Saya bisa menyampaikan beberapa pengertian yang sempat dan pernah dibahas soal konsep dasar Munas bersama ini. Munas bersama adalah musyawarah nasional bersama anggota Peradi dan dilakukan pramunas. Rangkaian kegiatan dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Munas bersama. Dibentuk panitia bersama
panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan Munas bersama. Dan dalam Munas tersebut direncanakan akan dilakukan pemilihan ketua umum Perhimpunan Advokat Indonesia. Dalam konsep itu juga dinyatakan dan dimuat tujuan Munas bersama. Ada 3. Yang pertama, penggabungan 3 kepemimpinan peradi. Yang kedua, menetapkan dan merubah anggaran dasar khusus ketentuan mengenai Munas. Dan yang ketiga, mengesahkan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia. Saya juga bisa sampaikan bahwa dalam konsep itu sudah dimuat secara detail tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Munas bersama. Termasuk pembentukan panitia bersama, penyusunan program dan anggaran, penyusunan tata tertib, sosialisasi, sampai pendaftaran dan verifikasi peserta Munas bersama. Dan pada Rabu 2 September 2020 di Hotel Santika Sleepy dilakukan juga satu pertemuan tim 9. Ini menjadi pertemuan terakhir yang dilakukan oleh tim 9. Rapat 2 September 2020 hanya Peradi SAI dan Peradi RBA yang menyetujui konsep Munas bersama dengan melaksanakan pemilihan ketua umum Peradi secara langsung, one person one vote. Sedangkan Peradi Soho tidak menyetujui konsep pemilihan ketua umum melalui sistem pemilihan langsung. Kalaulah saya boleh berpendapat, penyatuan Peradi ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi pada hakikatnya dan pada prinsipnya ini soal masalah mau atau tidak mau. Kita sering lupa advokat ini adalah salah satu profesi yang tertua di muka bumi. Bahkan sudah ada sekitar 300, 400, 500 tahun bahkan sebelum Nabi Isa lahir. Profesi ini sudah ada. Sejarah panjang profesi advokat telah membuktikan hanya dengan kekompakan organisasi advokat dapat bermanfaat bagi para anggotanya. Organisasi advokat yang dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin, marginal, dan terlupakan. Saat ini kita butuh peradi yang kuat, terhormat, dan bermartabat. Harapan ini tentu bukan mengada-ngada. Kita punya pengalaman, ada Perhimpunan Advokat Indonesia yang solid, kuat, dan bermartabat di masa lalu. Oleh karenanya, tentu semua advokat di 3 kubu ini menginginkan adanya satu penyatuan, adanya satu lagi kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam advokat, salam keadilan.